Halo cuy, kali ini saya akan membawakan alur cerita film Miracle in Cell nomor 7 yang rilis pada tahun 2013 di Korea. Film ini akan berfokus pada kisah tentang ayah dan anak, di mana ayah yang memiliki keterbelakangan mental namun mempunyai rasa cinta yang teramat dalam kepada putrinya, hingga ia rela divonis hukuman mati atas sebuah tuduhan kasus pembunuhan yang tidak ia lakukan demi menyelamatkan putrinya. Semoga cara saya menyampaikan alur cerita film ini dapat mudah dipahami. Di awal film, kita diperlihatkan seorang wanita yang diberikan bingkisan kuning oleh seorang polisi. Gadis yang bernama Yesung itu kemudian membuka bingkisan tersebut dan berterima kasih kepada polisi dengan panggilan ayah. Bingkisan tersebut berisi laporan kasus penculikan dan pembunuhan. Kemudian Yesung keluar dari kantor penjara tersebut dan melihat balon warna kuning yang nyangkut di kawat pagar penjara. Sembari tersenyum, Yesung teringat masa lalu. Terlihat Yesung sedang menemui peramal, di mana peramal itu mengatakan Yesung memiliki keberuntungan saudaranya. Namun Yesung mengatakan ia anak satu-satunya. Kemudian peramal memberitahu Yesung ia akan putus dengan pacarnya, namun Yesung mengatakan ia tidak mempunyai pacar. Setelah beberapa kali meramal, anak dari asisten peramal muncul dan meminta uang kepada ayahnya. Yesung pun melihat kepada anak itu dan menyebut bahwa ia kenal dengan anak tersebut. Dua pria tersebut terheran-heran siapa gadis yang berada di hadapan mereka ini. Kemudian peramal muncul di gereja di mana seorang pendeta sedang membacakan doa. Pendeta dan pemain piano kaget melihat Yesung yang ada di belakang peramal. Scene berganti ke ruang sidang. Sederetan pria yang ditemui Yesung tadi turut hadir di persidangan. Tampak saling menyapa seolah sudah lama tak bertemu. Kemudian sosok polisi yang memberikan Yesung berkas nampak hadir dan menyapa pria-pria tadi. Rupanya polisi tersebut dulu kepala sipir penjara. Tak lama hakim memberikan waktu kepada jaksa penuntut untuk memulai persidangan. Jaksa penuntut memberikan bukti-bukti atas kasus penculikan, pemerkosaan, dan pembunuhan yang dilakukan oleh Yonggu, sehingga menurut jaksa penuntut kasus ini sudah tidak cocok dilakukan penyelidikan ulang. Setelah jaksa penuntut selesai, hakim memberikan waktu kepada Yesung sebagai jaksa pembela. Yesung mengatakan semua bukti dan catatan harus diperiksa kembali, karena jaksa penuntut mengambil catatan dan kesaksian palsu. Kemudian Yesung mengatakan, aku ada di sana, semua yang saya katakan adalah kejadian sebenarnya. Kemudian Yesung menceritakan masa lalunya. Pada suatu hari diperlihatkan seorang ayah dan anak. Sang ayah Yonggu yang mengidap keterbelakangan mental sehingga tampak kurang cerdas dan kurang dewasa sedang bernyanyi dan menari mengikuti acara favorit anaknya, yaitu Sailor Moon. Setelah selesai menari dan bernyanyi, Yesung melihat ke etalase toko, di mana di sana ada satu lagi tas Sailor Moon. Yonggu mengatakan besok kita akan membelinya karena ia besok akan gajian. Namun saat mereka sedang berbincang, tas tersebut diambil dan dibeli oleh komisaris polisi. Yonggu yang cacat mental terus berbicara tas itu milik Yesung sehingga komisaris marah dan menghajar Yonggu. Keesokan paginya saat Yonggu hendak pergi bekerja, dia diingatkan putrinya untuk tidak makan dan jajan sembarangan. Yesung dan ayahnya memiliki kebiasaan saat ayahnya hendak pergi, ia menghitung 1, 2, 3 lalu sang ayah berbalik badan dan membuat tingkah konyol yang membuat putrinya bahagia. Di tempat kerja Yonggu yang sedang menghitung gajinya bulan ini tiba-tiba dihampiri oleh anak kemarin yang telah membeli tas Sailor Moon. Dan anak itu mengatakan ia mengetahui di mana toko lain menjual tas tersebut. Yonggu tanpa pikir panjang terus mengikuti anak tersebut untuk membeli tas Sailor Moon. Namun tak lama kemudian seorang ibu sedang lewat melihat Yonggu yang sedang membuka celana anak tersebut dan menciumnya. Scene pun kembali berpindah memperlihatkan Yesung yang menunggu ayahnya pulang dan jam telah menunjukkan pukul 9.30 malam. Di kantor polisi, Yonggu yang dimintai kesaksian terus meminta izin pulang karena ia takut dengan Yesung yang sendirian di rumah. Waktu kemudian menunjukkan pukul 8.15 pagi, terlihat Yesung melihat foto Yonggu dan memutuskan untuk mencari ayahnya. Di lain sisi, tempat kejadian diperlihatkan para wartawan ingin meliput ke reka ulang dan terlihat Yesung pun ada di sana. Yonggu diminta melakukan reka ulang, polisi mengatakan cepat lakukan agar kau bisa bertemu dengan putrimu. Saat Yonggu membuka celana, warga yang geram menghampiri Yonggu dan masker Yonggu pun terbuka. Yesung yang ada di sana melihat ternyata pria yang dikerumuni orang tersebut adalah ayahnya. Singkat cerita, kita diperlihatkan kepala sipir yang saat itu baru saja selesai bersih-bersih. Diberikan laporan oleh bawahannya bahwa hari ini akan ada 4 tahanan baru, salah satunya tahanan kelas berat atas kasus penculikan, pembunuhan, dan pemerkosaan anak di bawah umur. Kepala sipir melihat tajam ke arah Yonggu, namun Yonggu menyapa dengan lembut. Yonggu yang melihat telepon mencoba mengambil telepon tersebut untuk menelpon Yesung karena khawatir Yesung sendirian di rumah. Kepala sipir yang melihat hal itu mengambil telepon tersebut dan memukuli Yonggu. Kemudian Yonggu dimasukkan ke sel nomor 7 dengan kasus tingkat berat. Di penjara tersebut kita diperlihatkan tahanan lain, Bong Sik si pencopet, Chong Hu si penipu, Man Beom, Leader, gangster, penyeludupan, dan kakek
CEO, penipu. Chun kemudian membacakan kasus yang dilakukan Yonggu. Leader yang geram mendengar hal itu kemudian langsung berdiri dan memukuli Yonggu, diikuti oleh tahanan lainnya. Beberapa hari kemudian diperlihatkan Yonggu menulis nama Yesung, sementara para tahanan lain sedang membuat bola kaki di penjara. Bola kaki tersebut digunakan untuk menyelundupkan barang-barang pesanan dari para tahanan lain. Saat leader sedang membagikan barang-barang dari kejauhan, terlihat kelompok lain di penjara sedang merasa terancam atas bisnis mereka. Leader yang telah selesai membagikan barang-barang ditusuk, namun Yonggu berlari tepat sebelum leader ditusuk hingga terjadi perkelahian dan dimenangkan oleh leader. Leader yang merasa ia telah diselamatkan oleh Yonggu akan mengabulkan apapun keinginan Yonggu. Yonggu hanya mengatakan, Yesung. Keesokan harinya diadakan pertunjukan untuk menghibur para napi. Di sana terlihat juga Yesung, kemudian Beo mencoba menyelundupkan Yesung menggunakan setumpukan kardus. Saat tiba di kamar, Yonggu yang melihat putrinya segera menghampiri dan memeluk Yesung dengan penuh haru. Sing yang takut ketahuan mencoba untuk memanggil penjaga, namun saat Sing ingin mengatakan kepada penjaga, hati Sing luluh melihat Yesung. Kemudian waktu Yesung telah habis karena para paduan suara yang lain akan segera pergi dari penjara. Beom kembali memasukkan Yesung ke dalam kardus untuk mengembalikan Yesung, namun ternyata waktunya terlambat dan Yesung akan dikembalikan dalam waktu 2 hari. Hari itu akan ada acara keagamaan lainnya. Saat hendak tidur, Man nampak meminta izin pada poster di dinding kesayangannya. Keesokan paginya saat Man bangun, ia melihat posternya telah digambar Yesung. Karena Yesung dengan polosnya mengatakan bahwa ia kasihan dengan wanita itu, ia nampak kedinginan. Leader pun menanyakan apa yang dipakai wanita itu. Yesung mengatakan itu Sailor Moon. Kemudian Yesung berjoget dan bernyanyi diikuti oleh ayah dan kakek Seo. 2 hari kemudian leader dan kawan-kawan mencoba menyusupkan Yesung untuk dikeluarkan dari penjara. Namun saat tiba di aula, leader terkejut melihat para biarawanlah yang datang. Di sisi lain penjara, kepala sipir diminta anak buahnya memilih satu foto. Namun saat kepala sipir memilih satu foto, ia melihat foto Yesung sebelum ia diselundupkan dan setelah ia diselundupkan. Kepala sipir segera memerintahkan anak buahnya untuk memeriksa semua sudut penjara. Penjaga memeriksa sel nomor 7. Saat penjaga memeriksa kamar, Yesung berada di bawah. Namun saat penjaga memeriksa ke bawah, Yesung sudah tidak ada. Dan tiba-tiba kepala sipir muncul. Yonggu yang telah berada di ruang isolasi masih saja terus mengkhawatirkan Yesung. Di sisi lain, Yesung telah kembali ke panti asuhan, merasa terpukul karena berpisah kepada ayahnya. Shin kembali ke dalam penjara yang sedang kebakaran, akibat tahanan yang marah karena membiarkan seorang anak masuk. Kepala sipir membujuk tahanan tersebut dan mengatakan ia akan mengabulkan permohonan tahanan tersebut, sementara yang lain mengevakuasi tahanan yang ada di penjara. Karena tahanan tersebut tidak berhenti membakar, kepala sipil mencoba menerobos. Yonggu yang melihat ada orang di dalam ruangan tersebut mencoba menerobos ikut masuk ke dalam ruangan tersebut. Keesokan paginya diperlihatkan kepala sipir yang sudah berada di rumah sakit. Dokter mengatakan kepada kepala sipir tidak mungkin selamat bila tidak diselamatkan oleh Yonggu, yang membawa kepala sipir sambil menangis dan memohon kepada dokter untuk menyelamatkannya. Kemudian memperlihatkan Yesung yang telah kembali masuk ke sekolah. Saat pulang sekolah, guru sangat khawatir dengan Yesung dan meminta Yesung menceritakan apa yang terjadi. Namun Yesung meminta konsultasi orang tua. Yesung dan guru tersebut telah sampai di penjara untuk menemui ayahnya. Yonggu menjelaskan Yesung adalah anak yang pintar karena ia mampu mengatur uang gaji dari Yonggu. Buat kalian yang bingung, usia Yesung saat ini baru 6 tahun. Saat mereka sedang asik berbicara, dari luar pintu kepala sipir memperhatikan mereka dan waktu kunjungan pun habis. Di malam harinya, kepala sipir merenung melihat foto keluarganya dan membayangkan saat ia sedang bersama anaknya yang telah meninggal. Keesokan paginya, kepala sipir memperhatikan Yonggu yang murung. Kepala sipir menjenguk Yesung yang sakit karena tak mau makan. Yesung meminta untuk menangkapnya juga agar ia dapat bersama ayahnya. Kemudian bawahan kepala sipir memberikan kardus khusus untuk sel nomor 7. Saat mereka hendak membuka kardus tersebut, Yesung keluar dari dalam kardus. Kemudian bawahan kepala sipir membawa Yonggu ke ruangan kepala sipir. Kepala sipir yang masuk ke ruangannya mengatakan ia tidak membawa Yesung untuk Yonggu dan meminta Yonggu untuk keluar dari ruangannya. Keadaan sel nomor 7 berubah seketika saat ada Yesung. Sing meminta kepada leader agar ia dapat menyusupkan anaknya saat ia lahir. Leader mengatakan ia bisa menyusupkan anaknya kalau Sing dapat hukuman mati. Diperlihatkan juga Yesung telah masuk sekolah, sedang melihat teman-temannya yang membicarakan HP. Setelah pulang sekolah, kepala sipir menjemput Yesung. Shin kembali ke penjara, memperlihatkan Yesung sedang mengajari leader untuk menulis dan membaca. Tembok yang dulu penuh dengan foto KFC, dada dan paha kini berganti akan tulisan leader. Sing memasuki sel dengan perasaan murung karena istrinya telah melahirkan. Yesung yang melihat hal itu memberikan HP kepada Sing.
yang ia pinjam dari temannya di sekolah. Sing langsung kegirangan dan menelpon istrinya, tapi sayangnya sinyal di sel tersebut sangat jelek. Ternyata sinyal yang paling kuat berada di atas jamban. Tak lama kemudian petugas memberitahu Yonggu bahwa tanggal persidangan atas kasusnya telah ditentukan. Kemudian teman-temannya mencoba mencari tahu penyebab gadis tersebut meninggal. Leader mencoba merubuhkan Sing, namun saat orang terjatuh biasanya yang akan terluka tangannya terlebih dahulu, tapi bagian kepala belakang gadis tersebut pecah. Kemudian mereka mencoba memakaikan sintas dan menjatuhkannya. Kemudian mereka bertanya tanggal berapa kejadian tersebut. Yonggu mengatakan bahwa kejadian itu tanggal 27 Februari pukul 1.15 siang ketika istirahat makan siang. Mereka teringat hari itu tepat kejadian saat mereka mandi. Air tak mengalir karena suhu mencapai 18 derajat. Kemudian mereka mengatakan bagaimana luka yang ada di dahi anak itu. Mereka bertanya apakah di saat itu kejadian ada batu bata. Saat mereka makan siang, leader bertanya, mengapa kau membuka celana anak itu? Hal itu dilakukan Yonggu untuk membantu melancarkan sirkulasi udara. Langkah kedua, menekan dada secara vertikal. Selanjutnya, membebaskan napas, menutup hidung dan memberikan napas buatan. Itu dilakukan untuk pertolongan pertama napas buatan yang Yonggu pelajari di tempat ia bekerja. Karena tahu Yonggu tidak bersalah, teman-teman melatih Yonggu dengan keras agar Yonggu berkata-kata dengan benar dan tegas saat di persidangan. Bahkan kepala sipir menemui komisaris untuk meminta agar kasus ini diselidiki lagi dan mengatakan kepada komisaris Yonggu tidak bersalah. Namun komisaris bersikeras bahwa harus ada yang bertanggung jawab atas kematian putrinya. Sebelum persidangan dimulai, Yonggu didatangi komisaris dan terlihat wajah lebam Yonggu di persidangan. Jaksa penuntut memaparkan motif Yonggu membunuh dan menculik karena Yonggu sakit hati pernah dipukuli oleh komisaris saat di toko. Kemudian Yonggu terus didesak dengan pertanyaan-pertanyaan. Yonggu yang hanya terdiam dan terpikir akan ancaman komisaris. Sehingga Yonggu mengatakan ia melakukannya, ia membunuhnya, dan Yonggu menerima hukuman mati. Kepala sipir yang melihat hal itu berteriak mengatakan Yonggu terintimidasi. Namun pengacara hanya terdiam. Yesung yang turut hadir di persidangan hanya menangis. Waktu pun terus berjalan dan Yonggu menjalani kehidupan dengan bahagia di penjara sambil sesekali dikunjungi oleh Yesung. Yesung juga bahagia yang telah tinggal bersama dengan kepala sipir dan istrinya. Sehingga suatu hari kepala sipir mendapat kabar dari atasannya bahwa tanggal eksekusi Yonggu telah ditentukan, yakni tanggal 23 Desember persis di tanggal ulang tahun Yesung. Kepala sipir lalu mohon kepada guru Yesung untuk melakukan sesuatu karena ini mungkin waktu terakhir kalinya Yesung bertemu dengan ayahnya. Karena tidak terima Yonggu mendapatkan hukuman yang tak seharusnya ia dapatkan, teman-teman Yonggu membuat rencana untuk mengeluarkan Yonggu dari penjara. Hingga akhirnya hari pelaksanaan rencana mereka pun tiba. Hari itu dilakukan pentas seni dari sekolah Yesung. Di ujung pementasan anak-anak turun ke penonton untuk bernyanyi dan menari bersama. Di saat itu Yesung dan Yonggu pun keluar ruangan dan ternyata di sana telah ada sebuah balon udara yang dibangun oleh teman-teman Yonggu. Mereka pun langsung menaikkan Yesung dan Yonggu ke balon tersebut lalu memutuskan talinya dan membiarkannya terbang. Para petugas penjara mencoba menghentikan balon tersebut, tapi para napi lain mencoba menghentikan para petugas hingga balon tersebut terus membumbung tinggi ke udara, tapi sialnya talinya tersangkut di kawat penjara. Kendati demikian, Yesung dan Yonggu yang sama-sama lugu tetap menikmati mentari yang terbenam dari spot yang sangat spesial. Sementara para napi hanya bisa terdiam kecewa mendapat rencana mereka gagal. Beberapa hari berlalu, akhirnya tiba pada tanggal 23 Desember. Para napi di sel nomor 7 merayakan ulang tahun Yesung dengan kue dan beberapa hadiah spesial. Bos napi bahkan berhasil mendapatkan tas Sailor Moon yang telah diidam-idamkan Yesung. Hingga Yesung tiba-tiba bersimpu dan berterima kasih karena Yonggu telah menjadi ayahnya. Yonggu pun melakukan hal yang sama, mereka pun berpelukan tanpa tahu itu merupakan pelukan terakhir bagi mereka. Kemudian si bos napi menuliskan sesuatu di punggung Yonggu dan diikuti oleh napi lainnya. Yonggu dan Yesung pun berjalan keluar dari sel tersebut. Di punggung Yonggu bertuliskan pesan dari teman-teman, "We love you." Ditemani petugas penjara, kepala sipir Yonggu dan Yesung berjalan ke arah pintu penjara. Di situ terlihat wajah Yonggu nampak gelisah yang hendak berpisah dengan Yesung. Yonggu pun dibawa pergi sembari Yesung melakukan kebiasaan mereka. Hingga akhirnya Yonggu menghilang dari hadapan Yesung. Kala terlepas dari penglihatan putrinya, Yonggu pun terjatuh sementara Yesung menghitung 1, 2, 3. Namun sang ayah tidak kunjung muncul kembali sehingga Yesung menangis
Mendengar tangisan putrinya, Yonggu pun berlari dan menghampiri Yesung sembari meminta maaf dan memohon bahwa ia tak mau dipisahkan dengan putrinya. Seiring Yesung menangis, kita dibawa kembali ke persidangan. Kala Yesung sudah dewasa, di situ Yesung menutup ceritanya dengan mengatakan dia ada di situ dalam rangka membela dan mengembalikan nama baik almarhum sang ayah yang telah difitnah dan dipenjara oleh pihak-pihak yang tak bertanggung jawab. Dalam tangisannya dan suara yang parau, Yesung memohon semua orang untuk memaafkan ayahnya hingga hakim mengetuk palunya dan memutuskan almarhum Yonggu dilepaskan dari segala tuduhan dan didakwa tidak bersalah. Seisi ruangan persidangan pun langsung bersorak kegirangan, sementara Yesung dalam diam berlinang air mata dan memandangi foto almarhum sang ayah. Kita dibawa kembali ke scene awal film di mana Yesung telah berhasil memenangkan persidangan. Yesung keluar dan melihat balon kuning yang nyangkut di luar penjara, dan seketika Yesung melihat dirinya dan ayahnya waktu dia masih kecil menyapa dengan kata-kata cinta seiring mengucapkan kata-kata perpisahan. Balon tersebut melambung tinggi, namun kata-kata cinta dari ayah masih nampak jelas terdengar. Yesung dewasa pun dengan senyum lega dan tangis haru mengucapkan kata sayang kepada sang ayah. Seiring melepas kepergian dan